memang smelter tembaga ini adalah smelter tembaga kedua sebenarnya yang dibangun oleh Freeport. Yang pertama itu sudah ada sejak tahun 98 di Gresik juga dengan kapasitas total 1 juta ton konsentrat yang diolah di situ. Dan sekarang kami sedang membangun smelter tembaga yang kedua di Gresik juga di kawasan ekonomi khusus JP. Dan sekarang sampai dengan akhir Januari itu progresnya sudah 54,5%. Dan per akhir bulan ini, per bulan di Februari diperkirakan juga mungkin akan meningkat ke 56%. Dan rencananya akhir tahun ini akan selesai konstruksi fisiknya 100%. Selanjutnya akan dilakukan pre-commissioning dan commissioning sehingga dapat mulai produksi pada bulan Mei 2024. Oke, targetnya sudah mulai beroperasi Mei 2024. Nah, nantinya jika pabrik ini atau smelter ini sudah rampung, ini akan bisa menghasilkan kapasitas berapa, Pak? Jadi kami membangun smelter tembaga ini juga disertai dengan pembangunan precious metal refinery yang akan mengolah atau memurnikan lumpur anoda dari smelter tembaga yang mengandung emas dan perak dan akan dimurnikan di dalam negeri sehingga produk akhir dari smelter tembaga dan precious metal refinery yang sedang kami bangun ini adalah katoda tembaga sekitar 600.000 ton per tahun, kemudian emas batangan sekitar 50 ton per tahun, dan juga perak batangan sekitar 150 sampai 200 ton per tahun. Itu produk utama dari smelter dan precious metal refinery yang sedang kami bangun ini. Oke, jadi produk akhirnya tidak hanya katoda tembaga yang sebanyak 600.000 ton tadi, tapi juga emas 35 sampai 50 ton dan juga perak ya Pak 100 sampai 150 ton. Tapi sejauh ini apakah ada kendala atau tantangan Pak terkait dengan proses pembangunan smelter tembaga single line yang digadang-gadang akan terbesar? Jadi kendala utama yang kami hadapi atau yang telah kami hadapi adalah situasi COVID ya, yang membuat proyek ini tertunda 1 tahun. Tadinya direncanakan akan bisa mulai produksi akhir 2023. Jadi itu tantangan utamanya. Sedangkan tantangan berikutnya adalah memang jadwal yang ketat. Ini kan proyek yang habiskan 45 triliun atau sekitar 3 miliar dolar dengan yang merupakan smelter tembaga terbesar di dunia single line. Ini tentu memang tantangannya adalah tantangan how to manage, bagaimana memanage proyek ini. The project management adalah tantangan utama. Ketersediaan tenaga kerjanya juga, kemudian supply chain-nya juga, pemasok-pemasok ini kan harus dikoordinasi dengan baik. Dan syukur puji Tuhan, alhamdulillah bahwa kami bisa mencapai progres ini lebih dari jadwalnya. Maksudnya adalah sesuai dengan kurva S-nya itu 52,9% sebenarnya di Januari 2023. Tapi kami bisa mencapai 54,5%, dan kami sangat berharap kami juga mendapatkan komitmen dari EPC kontraktornya yaitu Chiyoda dari Jepang. Belum lama ini bertemu dengan CEO dari Chiyoda Jepang yang menyatakan komitmennya untuk bisa kita sebagai mitra untuk membangun, menyelesaikan proyek smelter ini sesuai dengan jadwal kurva S yang sudah kita sampaikan kepada pemerintah. Oke, Pak Tony, dengan targetnya Mei 2024 akan rampung, apakah artinya Freeport ini baru bisa betul-betul menghentikan ekspor dari konsentrat tembaga secara total pada akhir tahun 2024 mendatang? Ya, jadi mulai dari 2024 kita mulai produksi, tapi akan ramp up dulu. Jadi produksinya kan nggak bisa langsung 100%. Kita lakukan ramp up bertahap dan diharapkan produksi full capacity 100% itu akan mulai di akhir tahun 2024. Jadi saat itu kemudian kita akan mengolah dan memurnikan seluruh produk tambang kita di dalam negeri. Inilah bagian dari program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah. Oke, tapi Pak, apakah rendahnya serapan domestik ini masih menjadi isu besar dalam hilirisasi tembaga? Jadi kami memang berharap bahwa dengan dibangunnya smelter tembaga kedua ini yang merupakan sekali lagi yang terbesar di dunia untuk single line, dan juga ada produk lainnya yaitu emas batangan dan perak batangan, diharapkan bahwa industri yang lebih hilir lagi, industri manufacturing-nya itu bisa muncul di dalam negeri. Dan saya yakin bahwa peminat atau para
pebisnis, investor di bidang yang lebih hilir lagi itu sudah mulai memandang atau melirik Indonesia sebagai salah satu negara tujuan untuk investasi, melihat keteradaan sumber dayanya itu memadai sebagai bahan baku ya, bukan hanya tembaga saja, tapi juga mineral-mineral lainnya yang sudah juga melakukan proses hilirisasi antara lain nikel, boksit dan juga beberapa lainnya. Oke, artinya dengan adanya smelter tembaga kedua ini bisa semakin mengembangkan bidang hilir lagi ya Pak. Tapi tantangannya apa sih Pak? Apalagi kan dengan adanya smelter ini diharapkan juga makin mendorong investor-investor yang akan berinvestasi di tanah air. Jadi kalau dilihat tantangannya tentu kan kalau dari kacamata investor ya, saya melihatnya mungkin sebagai wakil ketua umum Kadin bidang Mhm. investasi. Investor melihatnya adalah pertama adalah ada kepastian berusaha dan kepastian hukum dan juga kestabilan politik. Dan ini kan Indonesia memiliki kestabilan politik yang sangat baik. Kemudian juga Indonesia mempunyai angka-angka makroekonomi yang menunjukkan hasil-hasil yang baik. Penanganan COVID juga dilakukan dengan baik. Dan hal-hal ini tentu saja kan sangat menarik investasi untuk datang ke Indonesia. Contohnya, tahun yang lalu targetnya 1.200 triliun investasi. Dan itu tercapai, bahkan sedikit melebihi dari target 1.200 triliun. Dan tahun ini diharapkan 1.400 triliun investasi. Dan tentu saja investasi kalau dilihat dari angka yang tahun lalu itu yang paling besar adalah di sektor hilirisasi ini, di sektor logam dasar ya. Jadi ini menunjukkan bahwa investor tuh berminat untuk sudah mempercayai Indonesia, apalagi dengan suksesnya dilakukan G20, B20 tahun yang lalu. Tentu saja ini akan lebih menarik lagi investor untuk berinvestasi. Namun memang yang harus kita lakukan adalah kita perlu menyiapkan dalam tanda kutip karpet merah lah. Jadi diberikan kemudahan berusaha, fasilitasi baik insentif fiskal maupun non fiskal supaya kita bisa bersaing dengan negara tujuan investasi lainnya Oke, tapi seperti sejauh ini tetangga karpet kita merahnya yang yang digelar pemerintah seperti apa Pak? Apakah sudah cukup mumpuni bagi para investor? kalau dilihat dari hasil tahun lalu 1.200 triliun mencapai kan sebenarnya sudah banyak sekali perbaikan yang dilakukan. Terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah sudah baik. Cuman memang sekarang perlu dilakukan secara terintegrasi. Maksudnya terintegrasi adalah seluruh kementerian bersama private sector kemudian bersama-sama membuat roadmap industri yang lebih hilir lagi untuk kemudian kita tawarkan kepada investor asing maupun investor dalam negeri, karena jumlah investor dalam negeri juga kalau dari hasil tahun lalu itu lumayan hampir 50% investor Iya. dalam negeri. Jadi kedua hal ini adalah investor melihatnya kembali di samping kepastian berusaha, kepastian hukum, kestabilan politik, tentu bottom line-nya tuh how much are they going to make? Berapa persen kira-kira return-nya buat mereka? Dan ini kan kemudian kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa apa yang sumber dayanya sudah ada di dalam negeri, bahan bakunya sudah tersedia. Tinggal Oke. ditambah dengan fasilitasi-fasilitasi tadi, mungkin ini akan bisa lebih menarik lagi investor untuk datang ke Indonesia, terutama di sisi yang lebih hilir lagi daripada produk tambang ini.